Saudara, jenazah pendiri Kompas Gramedia dan tokoh pers nasional Yaakob Utama dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Sebagai penerima bintang Mahaputra kelas 3 bintang utama, jenazah Yaakob Utama dimakamkan dengan prosesi militer. Jenazah pendiri Kompas Gramedia dan tokoh pers nasional Yaakob Utama disemayamkan di lobi gedung Kompas Gramedia. Misa pelepasan dipimpin oleh Pastur Sindunata dan Lasber Livinus Sinaga. Semasa hidupnya, Yaakob Utama dikenal sebagai sosok yang selalu bekerja keras dan memikirkan kepentingan orang banyak. Ia belum berhenti gelisah sejauh Kompas belum benar-benar menjadi koran yang andal, koran yang bisa ikut membangun dan menegakkan bangsa. Ia gelisah sejauh karyawan-karyawannya belum sejahtera seperti yang diimpikannya. Namun saudara-saudara, kegelisahannya bukan hanya menyangkut tugas, karya dan prestasinya, tapi juga menyangkut hidup pribadi dan hatinya. Yaakob Utama juga dikenal sebagai sosok yang sangat peduli terhadap isu masalah lingkungan. Nah, saya melihat sosok Pak Yaakob adalah orang yang sangat peduli dengan masalah lingkungan. Dan juga saya menilai sisi kemanusiaan beliau sangat tinggi. Karena akibat kerusakan lingkungan terjadi banyak kerugian yang diderita oleh masyarakat, terutama ketika terjadi hujan, kemudian banjir, tanah longsor, termasuk juga saat-saat kemarau yang panjang, masyarakat kesulitan untuk mendapatkan air bersih, serta terjadinya sejumlah kebakaran di beberapa tempat. Jenazah Yaakob Utama diserah terimakan kepada negara untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Bambang Susatyo memimpin prosesi serah terima jenazah pendiri Kompas Gramedia Yaakob Utama. Sementara Wakil Presiden Indonesia ke-10 dan 12 bertindak menjadi inspektur upacara militer di acara pemakaman Yaakob Utama. Yaakob Utama pernah menjadi anggota MPR pada tahun 1973 dan menerima bintang Mahaputra kelas 3 bintang utama. Dalam ingatan, Yaakob Utama akan abadi sebagai sosok yang sederhana, humanis, dan selalu bersyukur. Teladannya akan diwariskan dan cita-cita kemanusiaannya akan terus diwujudkan. Tim Liputan, Kompas TV. Kepala Badan Narkotika Nasional Heruwinarko menyampaikan duka cita atas wafatnya pendiri Kompas Gramedia Yaakob Utama. Yaakob Utama dinilai sebagai sosok yang kritis dan peduli pada masalah kemanusiaan. Sebagai tokoh pers nasional, Yaakob Utama dinilai berperan untuk mencerdaskan generasi bangsa melalui tulisannya. Saya Heruwinarko, atas nama keluarga besar Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Yaakob Utama, tokoh pers dan pendiri Kompas Gramedia. Almarhum merupakan sosok dengan dedikasi tinggi, kritis, humanis, dan menaruh perhatian besar pada masalah kemanusiaan. Tentunya almarhum juga menjadi salah satu tokoh yang turut mencerdaskan generasi bangsa melalui tulisan dan media yang dimilikinya. Keluarga besar Universitas Gadjah Mada Yogyakarta ikut berbelasungkawa atas wafatnya pendiri Kompas Gramedia Group Yaakob Utama. Sebagai tokoh pers nasional, Yaakob Utama dinilai meninggalkan warisan jurnalisme makna yang bermanfaat untuk pembangunan nasional. Untuk mengenang sosok pendiri Kompas Gramedia yang juga tokoh pers nasional Yaakob Utama, kita sudah bersama dengan Rektor Universitas Gadjah Mada, Panut Mulyono, dan juga Duta Besar Norwegia yang juga dikenal sebagai aktivis HAM era reformasi Todung Mulya Lubis.
Selamat petang waktu Indonesia, Pak Todung. Selamat petang, Pak Panut. Selamat sore. Ya, selamat sore, Jakarta. Mas Ibrahim. Ya. Baik, yang pertama saya ingin ke Pak Todung terlebih dahulu. Pak Todung, tahun 2015 yang menarik nih, Anda pernah menjadi juri ketika Pak Yaakob mendapatkan Lifetime Achievement Award dari Tahir Foundation. Anda jadi jurinya. Ya. Bisa diceritakan seperti apa momen saat itu, Pak Todung? Wah, Pak Yaakob ini kan multi talented ya, dan dia banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan tidak saja di bidang jurnalisme, tapi juga di bidang-bidang yang lain, yang menurut saya pantas dicatat sebagai kontribusi dia untuk bangsa dan negara, dan untuk itu dia layak untuk mendapatkan Lifetime Achievement Award dari Tahir Foundation. Nah, banyak sekali yang bisa dicatat di sini, tapi tentu waktu kita tidak mungkin. Kompas sendiri adalah satu media yang mencerdaskan kehidupan bangsa, yang menyuarakan hati nurani, terlepas dari ada yang keberatan, ada yang tidak setuju, tapi tidak ada yang bisa membantah bahwa Kompas itu instrumental dalam sejarah media dan sejarah pencerdasan kehidupan bangsa di Indonesia. Nah, untuk itu dia berhak untuk mendapatkan Lifetime Achievement Award. Kompas yang merepresentasikan Pak Yaakob Utama juga sejalan dengan gerakan Anda yang concern di bidang hak asasi manusia, bagaimana juga perlindungan bagi kaum minoritas, seperti itu Pak Todung ya? Saya ikut mendirikan Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia sepulangnya saya dari Amerika Serikat pada tahun 1990. Nah, Pak Yaakob saya undang untuk menjadi anggota Dewan Pendiri dan dia setuju. Dan disitulah kita menggelar apa yang disebut Yap Tiam Hin Human Rights Award sebagai satu gagasan untuk semua pejuang-pejuang hak asasi manusia yang berjasa buat bangsa. Nah, pertama kali ya, waktu kita bicara mengenai ini, Pak Yaakob, Bung Yaakob ya, saya selalu bilang dia Bung Yaakob, ya dia mengatakan bahwa ini luar biasa. Yap Tiam Hin itu adalah double minority. Dia Kristen, dia Cina, dan dia melakukan ya banyak hal-hal untuk hak asasi manusia dan tanpa pamrih. Nah, dia namanya mesti diabadikan. Nah, itulah makanya kita buat Yap Tiam Hin Human Rights Award. Nah, pertama kali anugerah ini diberikan kepada Haji Prinsen, kepada Muhyiddin, dan pada Simanjuntak dari Solo di Taman Ismail Marzuki. Tapi Bung Yaakob minta, kenapa tidak di Bentara Budaya saja? Makanya pada waktu itu, untuk yang kedua kalinya, ketika kita membongkar kasus pembunuhan Mars Cina, award itu diberikan kepada Tri Mulia Suryadi yang menjadi lawyers pada waktu itu, dan itu diadakan di Bentara Budaya. Itu permintaan Bung Yaakob pada waktu itu. Baik. Pak Todung, ini cuma salah satu. bisa diceritakan kapan sebetulnya pertama kali Anda mengenal Pak Yaakob dan bagaimana saat itu Anda melihat sosok Pak Yaakob pertama kali Anda kenal? Itu udah lama sekali, Bung. Ya, itu sejak tahun 1970-an awal. Saya masih mahasiswa waktu itu. Nah, saya ikut memimpin gerakan protes terhadap pembangunan Taman Miniatur Indonesia Indah. Ketika Pak Yaakob sudah di adalah, MPR, Pak Todung? Saya tidak ingat tahun berapa dia di MPR, tapi waktu itu ya, pembangunan Taman Miniatur Indonesia Indah itu mau dilakukan, dan kami bukan tidak setuju idenya. Idenya oke, bagus ya, tapi waktunya tidak tepat. Karena kita ingin uang sebanyak itu dipakai untuk membangun sekolah, untuk membangun jalan, untuk membangun jembatan, untuk membantu kesejahteraan guru misalnya. Bukan untuk membangun proyek mercusuar seperti Taman Miniatur Indonesia Indah. Tapi kan itu dipaksakan. Makanya mahasiswa bergerak, kita bikin demonstrasi, dan Bung Yaakob sebetulnya sih mendukung gagasan itu karena dari skala prioritas tidak mungkin ya taman itu dibangun pada waktu-waktu seperti itu. Nah, tapi kan Bung Yaakob bukan orang yang meledak-ledak, bukan orang yang ikut demonstrasi, tapi dalam pemberitaan yang dilakukan oleh Bung Yaakob ya di Kompas, saya merasa bahwa dia sangat objektif dan dia sangat berpihak. Baik. Ada cara-cara yang berbeda yang dilakukan Pak Yaakob ketika mengeluarkan kritiknya. Saya ingin ke Pak Panut nih, bicara soal bagaimana perjalanan Pak Yaakob ketika di UGM. Memang sudah 60 tahun silam
tapi warisannya begitu terasa kabarnya hingga saat ini. Apa saja Pak Panut warisan yang ditinggalkan Pak Yaakob? Iya, terima kasih Pak Ibrahim. Ya, memang kalau dari sisi pada saat beliau menjadi mahasiswa tahun 1961, itu saya secara pribadi kan belum baru saja lahir ya, sehingga tidak mengenal almarhum pada saat menjadi mahasiswa begitu. Tetapi beliau adalah salah satu alumnus kami dari Visipol dan juga salah satu penerima Dr. honoris causa pada tahun 2003 begitu. Nah, pemikiran-pemikiran beliau yang kami sangat mengenali adalah beliau tokoh yang mampu mengembangkan jurnalisme damai begitu ya, dan juga penuh muatan humanisme dan memperhatikan masyarakat kalangan bawah dan menjunjung tinggi keadilan begitu, sehingga warisan-warisan itulah yang menjadi kenangan bagi kami di UGM, serta menjadikan contoh bagi para mahasiswa, para sivitas yang ada di UGM ini. Termasuk dan pidatonya ya, dengan, Pak Panut? Bagaimana? Pidato ketika mendapatkan gelar Dr. honoris causa soal antara jurnalisme fakta dan jurnalisme makna. Ya, beliau pada saat itu, pada pidato penerimaan gelar Dr. honoris causa, menyampaikan antara jurnalisme fakta dan jurnalisme makna, begitu ya. Beliau tidak secara spesifik mengatakan bahwa saya pada aliran yang mana atau memilih yang mana. Tetapi pada saat itu para pendengar, para masyarakat begitu, itu lebih memahami bahwa Pak Yaakob Utama ini berada pada posisi jurnalisme makna begitu. Dalam arti bahwa di dalam jurnalisme ini fakta itu menjadi hal yang utama, tetapi di dalam pengungkapannya itu harus dilengkapi dengan latar belakang, proses kejadian, dan seterusnya, sehingga lalu keluarnya itu sudah menjadi sebuah pemberitaan yang bermakna begitu. Jadi tidak semata-mata hanya menekankan tentang keakuratan data, kecepatan, dan lain-lain begitu. Ada banyak Mas Ibrahim. Warisan karakter tentu yang harus menjadi pelajaran bagi penerus, bagi calon-calon wartawan, bagi wartawan muda juga seperti saya. Saya ingin kembali ke Pak Todung. Pak Todung, kabarnya tahun 2010 Anda pernah masuk bursa Jaksa Agung. Kabarnya diberi pesan juga oleh Pak JO. Apa pesannya Pak Todung saat itu? Ya, Bung Yaakob menelpon saya ketika saya dalam perjalanan ke kantor. Itu persis di depan Hotel Sahid Jaya, saya ingat betul karena macet. Nah, Bung Yaakob bilang, Bung serius mau jadi Jaksa Agung. Itu zamannya Presiden SBY itu akan membentuk kabinet. Saya bilang, saya sih disebut-sebut, tapi saya tidak pernah memikirkan jadi Jaksa Agung. Nah, dia bilang begini, saya tidak setuju Bung jadi Jaksa Agung. Tempat Bung itu di masyarakat, bukan di pusat kekuasaan. Dan untuk mengabdi, itu bisa di mana-mana. Ya, bisa di Papua, di hutan tropis di sana, bisa di gedung sekolah SD, bisa di pojok kecil untuk bekerja dengan LSM dan sebagainya. Nah, itu tempat-tempat pengabdian yang mungkin tepat ya, dan bisa maksimal saya perankan. Nah, itu selalu saya ingat ya, bahwa ya kita tidak boleh ya selalu mengejar kekuasaan. Kita ketika dipesan seperti itu, mendapatkan pesan seperti itu, bagaimana respons Pak Todung saat itu? Loh, saya tidak merasa ditekan. Saya menganggap Bung Yaakob kan sahabat saya, kawan saya, dan ya dia bicara dengan tulus mengenai masa depan, mengenai pekerjaan saya, dan saya menerima dengan senang hati. Ya. Buat saya itu ya satu opini, satu pendapat yang saya hormati, dan memang tempat saya pada civil society. Saya kira itu. Ya.
Pak Todung, sepanjang Anda mengenal sosok Yaakob Utama, nilai-nilai apa saja yang harus diresapi oleh generasi penerus seperti kami tentunya, Pak Ya. Todung? Kalau saya bisa mengatakan ya, Bung Yaakob ini waktu saya menjadi panitia seleksi pimpinan KPK, misalnya ini salah satu contoh yang lain saya mau katakan. Dia mengatakan integritas, integritas, dan integritas. Dan ketika saya jadi anggota panitia seleksi pimpinan KPK, saya ditanya, apa sih kriteria untuk menjadi pimpinan KPK? Nah, saya bilang, 1 integritas, 2 integritas, 3 integritas. Bukan berarti legal skill, kemampuan hukum itu tidak penting, tapi itu bisa dipelajari. Bukan berarti kemampuan manajemen itu tidak penting, itu penting. Tapi kita bisa dibantu oleh staf-staf yang lain untuk managing. Tapi integritas itu tidak bisa dibeli. Ya. Integritas itu harus datang dari hati kecil kita, hati nurani kita, dan itu tidak boleh dikompromikan. Nah, Bung Yaakob mengatakan itu, dan saya setuju dengan Bung Yaakob. Karena pada akhirnya kita ini berharga sebagai manusia, sebagai bangsa, kalau kita punya integritas. Itu pesan yang saya kira sih harus kita pegang terus sampai hari ini. Integritas itu yang ditekankan oleh Pak Yaakob, tidak hanya tentu bagi advokat seperti Anda, Pak Todung, tapi kami juga jurnalis harus memiliki integritas yang sangat tinggi. Pak Panut, terakhir, jadi bagaimana dunia pendidikan harus memaknai ini tentu kehilangan yang besar bagi bangsa, tapi warisannya begitu banyak. Ya, terima kasih Pak Ibrahim. Tentu kami dan para mahasiswa yang belajar saat ini, baik belajar jurnalisme maupun bukan ya, itu harus meneladani sosok Pak Yaakob Utama. Dan beliau sangat menjunjung tinggi terkait dengan demokrasi, kemanusiaan, dan keindonesiaan, begitu ya. Berbicara keindonesiaan itu pasti tidak lepas dari keberagaman, dari pluralisme. Nah, ini yang harus kita teladani, dan saya juga akan selalu memberikan ini ya kepada para mahasiswa agar di dalam bersikap, di dalam bertindak itu harus meneladani sosok seperti Pak Yaakob Utama yang dia sangat menjunjung tinggi kemanusiaan, keindonesiaan, keberagaman, dan keadilan. Begitu kira-kira Pak Ibrahim. Baik, terima kasih Pak Rektor, Pak Panut Mulyono, Rektor UGM, dan juga Pak Todung Mulya Lubis, Duta Besar Norwegia. Terima kasih telah membawa kami mengingat kembali sosok Yaakob Utama. Terima kasih.